Saya lanjutkan kembali dua sisi, saya mau ke Pak Sambo. Boleh ditanggapi tadi itu Pak, mengenai proses rekrutmen polisi sekarang ini bermasalah atau tidak itu dari awal. Kemudian pelatihannya, pendidikannya seperti apa? Sudah sesuai atau tidak? Tadi Bung Yani memberikan catatan. Silakan. Saya izin lepas masker ya, biar Boleh, lebih silakan. jelas. Ya. Mbak Anggi, izin Pak Ito, Pak Pak Johnson Yani. dan Pak Ahmad Yani. Sebelum saya menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani, saya ingin dulu menyampaikan beberapa gambaran bahwa terkait maraknya kejadian-kejadian yang 1 bulan terakhir ini cukup memprihatinkan institusi kami. Kami sampaikan bahwa setelah Bapak Kapolri dilantik kemudian mencanangkan konsep transformasi menuju Polri yang presisi, roadmap transformasi itu salah satunya adalah transformasi pengawasan. Di situ ada program terkait dengan pengawasan pimpinan terhadap semua kegiatan anggota. Kemudian penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan masyarakat. Kemudian divisi Propam dan 2 fungsi pengawas lainnya yaitu Itwasum dan Biro Wasidik kemudian mengimplementasikan ini. Kami kemudian melakukan pemetaan, menganalisa. SOP, peraturan, undang-undang sudah ada. Undang-undang terkait dengan disiplin, kode etik, dan undang-undang kepolisian sendiri yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Yani tadi. Kami coba untuk menganalisis dan memetakan kenapa sih terjadi pelanggaran oleh anggota semenjak Bapak Kapolri terpilih. Sehingga nanti strategi dalam memitigasi dan mencegah terjadinya pelanggaran anggota ini berdasarkan metode penelitian yang kami gandeng akademisi, Kompolnas dan beberapa ahli, sehingga nanti mitigasi dan pencegahan ini tepat. Kemudian kita lakukanlah proses penelitian itu dengan metode kualitatif dan kuantitatif melibatkan akademisi. Kemudian didapatkanlah ada 2 faktor penyebab terjadinya pelanggaran anggota. Itu faktor dari individu anggota itu sendiri dan faktor dari organisasi. Faktor individu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anggota adalah ideologi dari anggota. Ideologi ini terkait dengan kecintaan dia kepada institusi. Ini mungkin terkait nanti dengan rekrutmen tadi. Kemudian yang kedua, masalah spiritual dari anggota itu. Kemudian yang ketiga, komunitas anggota itu. Ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap terjadinya pelanggaran anggota. Kemudian dari sisi organisasi, ada budaya kerja. Ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran anggota. Sosialisasi terhadap aturan-aturan internal yang mungkin belum maksimal. Fasilitas dan infrastruktur tadi juga disampaikan oleh Pak Ahmad Yani bahwa ini terkait dengan anggaran ya. Kemudian terkait yang keempat dari masalah organisasi ini adalah indikator kinerja yang harus kita tetapkan sehingga reward dan punishment ini bisa maksimal. Selain ya. Boleh saya potong sedikit Pak Sambo, tadi disampaikan ini penyebabnya salah satunya adalah individu, ideologi anggota, spiritualitas, kemudian komunitas juga. Artinya ini lebih balik lagi ujung-ujungnya menarik ke oknum masing-masing dong ya, ke perorangan jatuhnya. Ya. Jadi dari faktor-faktor individu ini kita kemudian menetapkan 3 strategi bagaimana transformasi pengawasan yang dilakukan. Strategi preemptif, preventif, dan represif. Kemudian ada terobosan kerjasama dengan fungsi pengawas eksternal sehingga kami terus dikontrol dalam melakukan pengawasan internal ini. Upaya-upaya preemptif itu terkait dengan beberapa kegiatan seperti meningkatkan solidaritas internal. Jadi komandan ini harus dekat dengan anggotanya, tahu masalah anggotanya. Makanya kemudian Bapak Kapolri kemarin menegaskan bahwa kalau pimpinan salah maka harus anak buah salah, pimpinan harus bertanggung jawab. 2 level di atas anggota yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya sampaikan bahwa Kapolres Luwu Utara ini sebagai contoh. Ini segera akan kita proses karena tidak ikut dalam proses tugas yang dilakukan sehingga terjadi kesalahan.
Oke, ada beberapa faktor ya gitu. Bang Johnson, kalau Anda melihatnya ini disebutkan ada faktor dari individualnya dan faktor organisasinya. Artinya kalau bicara individual kan ini selalu ujung-ujungnya hanya lagi-lagi oknum nih, berlindung di balik kata-kata oknum yang terlibat seperti itu. Tapi secara big picture-nya kan orang melihat ini institusi polisinya yang tercoreng gitu loh. Ya sebenarnya ada problem institusi juga, ada problem sistem. Gini, kalau mau diurut lebih rinci begini, polisi sekarang ini kan sedang memantapkan institusinya dengan penerimaan tadi, ya kan? Ya. Nah, akan tetapi kalau saya teliti sampai di ujung, misalnya saja, orang sekarang kalau saya bandingkan dengan sistem yang lama, orang sekarang setelah lulus pendidikan langsung masuk dia, langsung terjun. Nah, padahal dulu itu ada proses magang dan lain sebagainya, ya itu juga jadi menjadi masalah. Jadi memang ideologinya belum mantap, terutama ideologi yang menyangkut soal panutan dan lain sebagainya, ya itu menjadi masalah. Jadi itu kan kalau lihat rekrutmennya berarti level brigadir. Itu paling banyak tuh, dan itu front depan kan dalam pelayanan. Jadi itu kan banyak sekali, kalau perwira menengah ke atas itu kan makin sedikit. Nah sementara ini di ujungnya sekarang pendidikan itu yang brigadir itu banyak sekali. Nah saya kira di situ letak masalahnya dan harus dibedah menurut saya. Itu harus dibedah bagaimana cara memantapkannya lagi supaya front depan ini yang level brigadir ini juga mendapatkan pemantapan ideologi bersamaan dengan dia menjalankan tugasnya. Begitu. Jadi jangan selesai pendidikan langsung dia dilepas berhadapan dengan masyarakat. Apalagi kalau mau menjelang pemilu atau pilkada ke depan nih. Karena dia agak nggak terlampau sensitif kan politik. Sementara front depan ini kan yang dilihat masyarakat. Bukan cuma dilihat masyarakat pakai matanya, dilihat masyarakat pakai medsos. Nah itu juga yang jadi soal. Yang kedua memang ada masalah soal budaya kerja ya. Masih lelet, masih lambat, itu jelas ya kan, masih males. Itu. Indikatornya apa tuh Bung Johnson? Lelet, lambat, ya, dan misalnya malas? ibu-ibu udah melapor, responnya lama sekali. Giliran dia melapor ke Kompolnas, sudah diskusi di TV One baru cepet. Oh, oke. Ya kan, masa iya harus viral dulu sih baru cepet gitu loh. Kan padahal bawaannya dia memang sebenarnya sudah cepet. Kenapa saya bilang sudah cepet? Sebelum ini kalau ada polisi-polisi yang melanggar, dicopot bos di depan, diapelin, dicopot. Itu sudah dilakukan. Pertanyaannya ini kenapa masih begitu? Itu kan yang jadi masalah. Yang ketiga ya saya harus bilang masih korup ya. Wah. Saya sebenarnya pengen di sini dari pihak kepolisian menjelaskan dua hal kasus yang penting yang menjadi sorotan ya, yaitu hashtag soal percuma lapor polisi, dan itu ada hubungannya dengan soal kasus kekerasan seksual. Ya. Yang kedua adalah kasus yang di pasar. Nah saya mau menjelaskan kasus yang di pasar ini. Pemukulan pedagang di pasar iya, di Medan, oke. Itu kan begini loh. Pertanyaan saya, jangan cuma ini kan berusaha polisi ini, oke saja polisi ini mau adil dua-duanya diproses ya kan. Tapi semua orang kan lihat ya, problemnya bukan soal cuma si preman itu juga diproses, tapi pertanyaannya kenapa sih polisi itu, saya sekali lagi mohon maaf karena saya terlampau bodoh dia mengeluarkan si ibu yang jadi korban jadi tersangka. Menurut saya jangan-jangan institusi polisi, sekali lagi, polsek yang ada di situ terlibat atau bagian dari jaringan para preman yang ngutipin itu uang itu di pasar. Jadi dia bagian dari jaringan itu. Jadi tidak bisa hanya kasus itu yang diperiksa atau kapolseknya diganti. Harus turun proses sehingga kalau polsek yang baru masuk, dia sudah bisa menjaga jaringan ini sudah kita bisa berantas begitu. Ya? Jadi bukan reaktif kasus saja. Oh ini ditangkap, silakan Pak Sambo ditangkapi terlebih dahulu. Ini tudingan yang cukup serius nih. Jangan-jangan institusinya yang korup tadi Bung Johnson. Saya mengutip Bung Johnson. Bapak Kapolri sudah menyatakan bahwa Polri sekarang otokritik Pak.
menerima masukan. Nah, terkait dengan beberapa kasus yang Bapak sampaikan, kami sudah melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penegakan terhadap kode etik terhadap anggota-anggota yang memang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini terkait dengan masalah kepemimpinan di tingkat polsek dan first line supervisor yang menangani penanganan perkara itu. Makanya Bapak Kapolri pada kesempatan pelantikan calon-calon pimpinan wilayah itu menegaskan bahwa tidak akan membela pimpinan-pimpinan yang tidak mampu untuk mengendalikan anggotanya, tidak memberikan tauladan kepada anggotanya. Sehingga diharapkan nanti pimpinan-pimpinan di tingkat first line supervisor sampai dengan di tingkat Polda ini bisa memaksimalkan dalam melakukan pengawasan dari proses penyidikan yang dilakukan ataupun tindakan kepolisian yang dilakukan. Kita tetap akan menegakkan secara represif aturan disiplin dan kode etik, Pak. Karena kami tahu bahwa memang ada pelanggaran di situ. Kita membuka diri untuk bersama-sama memperbaiki yang tidak bagus dalam institusi kita. Termasuk Kita adanya sepakat kekhawatiran itu, indikasi jaringan yang itu juga pasti, terlibat gitu ya, itu Pak Sambo? pasti. Kita Bapak Kapolri sudah menjelaskan tindak dengan tegas anggota-anggota yang melakukan penyimpangan. Namun di sini juga saya ingin sampaikan kepada Mbak Anggi bahwa selain punishment juga masih banyak polisi-polisi yang berprestasi. Oke. Di tahun ini sudah 2.850 personil yang diberikan reward oleh Bapak Kapolri karena sudah berjasa dalam pelaksanaan tugas. Ini juga tidak bisa kita pungkiri dan harus kita berikan apresiasi, Pak, karena ini untuk memberikan semangat kepada anggota-anggota di lapangan bahwa contoh-contoh yang ditampilkan tadi oleh Mbak Anggi di TV adalah contoh-contoh yang tidak benar dan harus kita lakukan penindakan secara tegas dan keras. Masih banyak polisi-polisi yang bagus, masih banyak polisi-polisi yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, itu poinnya. Polri menjamin masih banyak polisi yang bagus yang bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan lagi, saya ingin juga mendengarkan pendapat Pak Ito sebagai masyarakat yang tadinya juga ada di internal Polri. Usai jeda Pak Ito, sesaat lagi Dua Sisi kembali untuk Anda pemirsa.